Itu kan biasanya psikolog tuh yang ngikutin selalu itu. Yang agak gemuk itu psikologis. Terus yang mendamping mereka, itu yang kita suruh jangan sampai terkontaminasi kalau nanti dia bicara sama anak-anak. Itu kan kita bayar itu. Virgon yang bayar. Kemudian Iya, banyak guru mungkin ini udah kena dari dampak masalahnya atau seperti apa? aduh, aku kalau mau ngomong ya ini apa namanya? Cucuku itu ya dari kemarin aku benerin telinganya. Telinganya itu aku nggak ngerti sampai dia nggak dengar sebelah. Kamu kenapa? Kalau benar ngurus anak bener kayak begitu modelannya, sorry, gue bukan mau ngejat. Itu sampai saya yang benerin telinganya, dia sampai sebelah nggak denger. Demi Tuhan. Sampai aku benerin. Udah nak, udah sayang. Aku korek, aku pakai cotton bud, aku iniin. Saking kurang perhatiannya berarti ini. Ya udah pasti dong. Anak segitu kan harus dikasih tahu. Ini begini ya nang, ini begini, yang ini begini, ini nggak boleh, yang anu nggak boleh. Lalu tiap hari nggak tahu kemana-mana. Gimana anak mau diiniin? Ya kan? Berarti omongan publik selama ini yang menilai bahwa Inara itu tidak bisa mengurus anak-anaknya itu benar. Ya mungkin begitu kali. Apa kenyataan hidupnya kayak begitu soalnya. Ya susah aku juga mau ngomong. Mami, ini kan tadi kabarnya juga yang tadi Mami bilang anak-anak juga dilarang beribadah. Itu alasannya apa, Mami? Bukan dilarang beribadah. Jadi ya udah lo aja sholat Jumat sana, anak-anak mau bawa dulu. Nah, tapi kan anak-anak ada yang sholat Jumat juga kan di antara mereka. Apa alasannya, Mami, tidak sampai ya udah lu aja sholat Jumat, anak-anak langsung sholat? Mau dibawa sama dia. Dia makan sama anak-anak sama Starla bertigaan. Misnya ikut, mbaknya ikut. Mam, kemarin kan Inara itu kan ke Komnas Anak ya Mam ya, untuk solusi lah yang bisa dikatakan menemukan titik solusi gitu. Tapi dari kemarin dari pihak kuasa hukum, kalau memang di Komnas Anak ini nggak menemukan titik tengahnya, akan melaporkan ke jalur hukum nih Mam. Mungkin Ya laporin aja. Situ bisa ngelapor kan, kita juga bisa ngelapor. Yang lu laporkan apa? Kita juga banyak yang mau dilaporin. Gak apa-apa. Mam, sorry sebelumnya Mam. Ini kan semalam itu kan pihak kuasa hukumnya juga bilang kayak alasan-alasan tertentu kenapa dirinya itu khawatir gitu, anaknya ini sama Virgon gitu, walaupun itu papanya, karena kan sebelumnya juga katanya Virgon pernah ada kesandung kasus gitu-gitu. Mam, alasannya mungkin seperti apa Mam? 50 kesandung kasus. Ya, aku kasih tahu. Di sinilah kadang-kadang kita. Saya sih bukan mau bilang laki dan perempuan itu beda ya. Sungguh sangat berbeda ya. Nggak ada perempuan yang bisa nikah, apa istilahnya nikah suaminya 4. Tapi laki-laki boleh. Kalau laki-laki banyak yang nakal. Tapi pertanggungjawaban terhadap anak. Banyak laki-laki yang nakal. Tapi nggak luput dia seorang ayah yang baik. Aku bukan mau bela diri, tidak. Jadi kalau umpamanya dia bilang, oh iya karena Virgon udah pernah, ini udah pernah. Terus lu sekarang ini pernah apa itu? Pernah apa? Coba kalian dulu pikir. Kemarin juga dari pihak Komnas kalau dibutuhkan ya ada pendampingan dari psikolog, psikiater untuk menjaga mental dan psikis anak-anak. Cucu-cucu Mami merasa sudah perlu belum sih ini anak-anak ini didampingi psikolog? Itu kan biasanya psikolog tuh yang ngikutin selalu itu. Yang agak gemuk itu psikologis. Terus yang mendamping mereka, itu yang kita suruh jangan sampai terkontaminasi kalau nanti dia bicara sama anak-anak. Itu kan kita bayar itu. Virgon yang bayar. Yang ngikut sama dia sekarang ini, yang selain mbaknya, itu psikologis. Mami, tapi benar nggak itu kalau Bang Virgon ngambil anak, menjemput anak tanpa sepengetahuan ibu kandungnya sendiri atau seperti apa? Aduh, gimana sih kalian?
Sekarang aku makan, ku bilang, ku balikin lagi sama kalian. Ketika kalian melakukan hal yang seperti itu, gimana menurut kalian? Hah? Jantungan nggak kalian lihat anak kalian kayak gitu? Aduh, gila anak gue. Jadi ambil lah, kan dia juga ngomong dari SMS. Dari WA. Karena lo lagi kesangkut ginian, maaf anak gue bawa dulu. Kelarin dulu urusan lu, nanti kita bicara tentang anak. Terus maksud lu mau udah dibawa sama pembantu aja, bapaknya diam-diam ngongkong kaki, ketawa-ketawa, keren nih anak gue ya gitu. Gila. Di anaknya udah remaja, di jantungan ada laki-laki lain di rumah itu, tahu kalian? Mungkin gue sendiri udah cerita belum terkait dirinya ingin menempuh jalur hukum gitu. Dia udah siap. Tadinya nggak ada, Semua ya? tadinya nggak ada niat begituan gitu nggak. Pengacaranya gue udah siap semuanya. Maka kemarin aja dia lagi ada kerjaan kan, dia nggak bisa, dia hadir. Udah direncanakan belum? Mungkin kapan gitu? Minggu depan mungkin. Aku biar kalian tahu ya, aku selama ini cuman anakku inilah yang nemenin aku. Mami, menyikapi tadi press conference kuasa hukum dari Inara mengatakan bahwasanya anak-anak berada di lingkungan yang kurang sehat karena Virgon dan yang lainnya perokok aktif. Gimana menyikapinya? Siapa perokok? Lingkungan rumah Virgon sendiri. Kata siapa perokok? Kata pengacaranya tadi Pengacaranya. di press con yang tadi itu jam 12 siang. Saya nggak perokok. Mbak nggak perokok. Feby beda rumah. Yang nemenin tidur, ya. Ini juga biar kalian tahu ya. Saya ini seorang Kristen loh, ya. Demi cucuku, ya. Aku banyak belajar tentang Muslim. Demi cucuku ke sekolah, aku pakai hijab. Pagi malam-malam mau tidur demi cucuku. Ini minta salawat. Aku belajar salawat biar kalian tahu. Jadi jangan sekali-kali kamu ngejudge. Saya tahu kali-kali kamu di sini. Mi, tapi setiap malam mami ngeliat cucu-cucu tidur ya, apa sih yang mami pikirkan gitu kalau ngeliat anak-anak tidur kan kita bisa kadang merenung sebagai orang tua, sebagai omanya ya, apa mami yang kesedihan paling mami rasakan? Ya itulah, ya kan. Dia kiri kanan tidur. Opung cerita. Cerita apa sayang? Cerita apa aja. Aku cerita tentang kucing kecemplung lah. Mamanya nggak jaga-jagain. Iya ya Opung ini nih. Aku cuman berinteraksi sama mereka. Motoriknya jalan nggak? Ini nggak? Anu nggak? Bagaimana sih? Namanya anak-anak baru kayak begitu. Itu yang tengah-tengah luar biasa loh itu. Pertanyaannya, ininya, kalimatnya. Kritis itu. Bukan lagi. Mami, balik lagi tadi kan sempat Mami bilang kalau ada laki-laki itu anak-anak merasa apa tadi risih, takut. Bapaknya yang takut. Emang ada cerita apa dari anak-anak curhat sebagai itu? Ya kalian udah kemarin-kemarin saya kan udah cerita semuanya sama kalian. Enggak ada yang saya tutup-tutupin di sini. Dan saya nggak mau nambahin kurang-kurangin, saya nggak mau. Ketika anak kecil kayak begitu yang harus belum mengerti apa-apa, ya kan? Itu kan bapaknya kan ketakutannya di situ, makanya anak itu diambil. Diambil bukan berarti diambil secara paksa. Lah kamu kemarin kemana? Jangan gitu, jangan nuduh orang sembarang-sembarang. Tadinya bapaknya juga enggak. Atau dia ngomong sama anaknya, nanti kamu tinggal sama Dedi, enggak ada. Enggak pernah dia tanya. Separuh pun itu apa? Itu mamimu.
Seribu kali pun kita benci sama dia. Aku ketika ngelihat dia nangis aja aku kasihannya separuh mati. Tapi keras tengkuk, keras kepala.